Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Geologi Struktur. Perkenalkan, nama saya Viola Pratiwi. Saya Rita. Hari ini kami akan membahas tentang geologi struktur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang definisi sesar dalam struktur geologi. Sesar merupakan bidang rekahan atau zona lemah pada kerak bumi yang memisahkan blok batuan dan menunjukkan adanya pergeseran relatif antara satu blok dengan blok lainnya. Pergerakan ini terjadi akibat gaya tektonik, kompresi, tensi, atau geser yang melebihi batas elastisitas batuan dengan skala pergeseran dari milimeter hingga puluhan kilometer. Seperti ini blok batuan sebelum terjadinya pergeseran akibat gaya tektonik, dan ini blok batuan setelah terkena pergerakan atau pergeseran akibat gaya tektonik. Ada 3 sesar, yaitu sesar normal yang turun, sesar naik, dan sesar geser yang hanya ke depan, ke belakang, atau kiri dan kanan. Apa sih perbedaan sesar dan lipatan? Perbedaan sesar dan lipatan terletak pada mekanisme deformasi batuan akibat gaya tektonik. Sesar adalah patahan yang mengalami pergeseran blok batuan, sedangkan lipatan adalah lengkungan batuan tanpa retakan. Seperti ini. Ini adalah sesar batuan yang bergeser dan memiliki retakan dan pergeseran. Sedangkan ini yang dinamakan dengan lipatan, lengkungan batuan tanpa adanya retakan. Jika sesar terjadi karena tekanan atau tarikan ekstrim pada batuan rapuh, maka lipatan terjadi karena gaya kompresi pada batuan bersifat plastis elastis dalam waktu lama. Sesar memiliki struktur fisik hanging wall dan footwall. Sedangkan lipatan memiliki puncak antikline lengkungan ke atas dan lembah sikline lengkungan ke bawah. Ini dinamakan puncak antikline dan ini dinamakan lembah sikline, lengkungan ke atas dan lengkungan ke bawah. Dampak yang terjadi akibat sesar seringkali menjadi sumber gempa bumi, contohnya sesar Semangko. Sedangkan dampak terjadinya lipatan membentuk pegunungan atau perbukitan yang bergelombang. Kesimpulannya, sesar adalah batuan pecah dan bergeser, sedangkan lipatan adalah batuan bengkok. Apa sih itu hanging wall dan footwall? Saya akan menjelaskan hanging wall. Hanging wall atau atap sesar. Hanging wall adalah blok batuan yang terletak di atas bidang sesar. Jika kita membayangkan masuk ke dalam retakan sesar, hanging wall adalah bagian batuan yang berada di atas. Sedangkan footwall ala sesar, footwall blok batuan yang terletak di bagian bawah bidang sesar. Footwall adalah bagian batuan yang menjadi tumpuan kaki jika kita berada di dalam retakan sesar. Hanging wall, atap sesar, dan footwall ala sesar. Tetapi pada sesar geser seperti sesar Semangko, istilah hanging wall dan footwall seringkali sulit diterapkan karena bidang sesarnya biasanya tegak lurus vertikal. Apa sih itu displacement? Displacement merujuk pada jarak atau pergerakan relatif antara dua titik yang awalnya bersentuhan namun terpisah akibat deformasi batuan. Pada sesar, displacement adalah bukti nyata bahwa batuan telah melampaui batas elastisnya hingga pecah dan bergeser. Saat batuan tidak terkena tekanan atau geseran akibat gaya tektonik, tidak ada displacement karena tidak ada jarak di antara kedua batuan tersebut. Saat batuan tersebut terkena gaya tektonik dan pergeseran, membentuk displacement, yaitu jarak antara dua batuan. Antara titik ini dan titik ini, itulah dinamakan displacement atau jarak.
Sedangkan displacement pada lipatan seringkali terjadi secara internal melalui mekanisme flexural slip. Saat seperti ini, lipatannya tidak ada memiliki displacement karena ini masih sejajar. Saat dilengkungkan seperti ini, kedua titik ini memiliki jarak. Jarak antara titik ini dan ini itulah yang dinamakan displacement pada lipatan. Apa sih itu strike, dip, plane, dan rake? Strike adalah arah garis horizontal yang dibentuk oleh perpotongan antara lapisan batuan yang miring dengan bidang horizontal. Strike selalu dinyatakan dalam arah kompas. Misalnya, arah utara ke timur. Sedangkan dip atau kemiringan, dip adalah sudut kemiringan terbesar yang dibentuk oleh lapisan batuan dengan bidang horizontal. Dip diukur dalam bentuk derajat 0 derajat sampai 90 derajat. Jika batuan datar maka 0 derajat, jika tegak lurus maka batuan 90 derajat. Plane atau penunjaman mirip dip, tapi istilah ini digunakan untuk mengukur kemiringan garis linier, sumbu lipatan atau garis goresan pada sesar. Contohnya, jika kita menancapkan pensil secara miring ke tanah, sudut antara pensil dan tanah itulah plane. Rake atau pitch. Rake adalah sudut antara garis seperti bekas goresan atau strasi dengan garis horizontal strike yang diukur pada bidang sesar itu sendiri. Rake ini untuk menentukan displacement. Jika rake-nya kecil, artinya sesarnya bergerak mendatar. Jika rake-nya besar, artinya sesar bergerak naik atau turun. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sesar berdasarkan arah alterasi. Yang pertama ada sesar naik, yaitu terjadi ketika blok batuan di atas bidang sesar bergerak naik relatif terhadap blok batuan di bawahnya. Sesar ini umumnya terbentuk akibat gaya kompresi atau tekanan horizontal yang kuat. Ciri khasnya adalah bidang sesar yang miring dengan sudut yang relatif curam. Yang kedua ada sesar turun, yaitu terjadi ketika blok batuan di atas bidang sesar bergerak turun relatif terhadap blok batuan di bawahnya. Sesar ini umumnya terbentuk akibat gaya tarikan atau tegangan horizontal. Bidang sesar pada sesar turun biasanya dengan sudut yang lebih landai dibandingkan sesar naik. Yang ketiga ada sesar mendatar, terjadi ketika blok batuan bergerak horizontal atau menyamping satu sama lain sepanjang bidang sesar. Tidak ada pergerakan vertikal yang signifikan pada sesar ini. Sesar mendatar dibagi menjadi dua jenis, yaitu sesar mendatar kanan dan sesar mendatar kiri. Sesar mendatar kanan, jika Anda berdiri di atas salah satu sisi sesar dan melihat sisi lainnya, blok batuan di seberang Anda tampak bergerak ke kanan. Sedangkan sesar mendatar kiri terjadi ketika Anda berdiri di salah satu sisi sesar dan melihat sisi lainnya, blok batuan di seberang Anda tampak bergerak ke kiri. Yang keempat ada sesar oblique, yang merupakan kombinasi dari sesar naik atau turun dan sesar mendatar. Artinya, ada pergerakan vertikal dan horizontal yang terjadi secara bersamaan. Sesar oblique terbentuk ketika gaya yang bekerja pada batuan memiliki komponen kompresi atau tarikan dan geseran. Selanjutnya ada gaya pada setiap jenis sesar. Yang pertama pada sesar normal. Gaya pada sesar normal yaitu gaya tarikan atau tegangan yang menyebabkan peregangan pada kerak bumi. Nah, arah gayanya horizontal, menjauhi satu sama lain. Sesar naik yaitu gaya kompresi atau tekanan yang menyebabkan pemendekan atau pendekatan pada kerak bumi. Arah gayanya horizontal atau saling mendekati. Yang ketiga, sesar geser. Nah, gaya pada sesar geser ini yang bekerja sejajar dengan permukaan bumi. Arah gayanya horizontal dan berlawanan arah. Selanjutnya, sesar menganan. Gaya sesar ini menyebabkan blok batuan di seberang
Sesar tampak bergerak ke kanan jika kita berdiri di salah satu sisi sesar. Nah, selanjutnya sesar mengiri. Gaya geser ini menyebabkan blok batuan di seberang sesar tampak bergerak ke kiri jika kita berdiri di salah satu sisi sesar. Yang terakhir, sesar oblique, gayanya kombinasi dan gaya kompresi atau tarikan juga gaya geser. Nah, arah gayanya kombinasi horizontal dan vertikal. Selanjutnya ada mekanisme terjadinya sesar. Yang pertama, akumulasi tegangan. Tegangan adalah gaya yang bekerja pada suatu batuan persatuan luas. Nah, tegangan dapat berasal dari berbagai sumber seperti pergerakan lempeng tektonik, gaya gravitasi, atau gaya aktivitas vulkanik. Tegangan terakumulasi secara bertahap di dalam batuan. Selanjutnya, deformasi elastis. Pada awalnya, batuan akan mengalami deformasi elastis, yaitu perubahan bentuk yang dapat kembali ke bentuk semula setelah tegangan dihilangkan. Selama deformasi elastis, energi potensial disimpan di dalam batuan. Jika tegangan terus meningkat, batuan akan mencapai batas elastisitasnya dan mulai mengalami deformasi plastis. Nah, deformasi plastis ini adalah perubahan bentuk yang permanen. Batuan tidak akan kembali ke bentuk semula setelah tegangan dihilangkan. Selanjutnya ada patahan. Jika tegangan terus meningkat melebihi kekuatan batuan, batuan akan mengalami patahan atau rekahan. Patahan dapat terjadi secara tiba-tiba atau secara bertahap melalui proses peretakan mikro. Nah, selanjutnya pergeseran. Pergeseran setelah terjadi patahan, blok batuan di kedua sisi patahan dapat bergeser relatif satu sama lain. Pergeseran ini menghasilkan sesar. Nah, tahapan pembentukan sesar. Inisiasi rekahan atau pembentukan rekahan-rekahan kecil di dalam batuan akibat tegangan yang terakumulasi. Propagasi rekahan, yaitu rekahan-rekahan kecil bergabung dan tumbuh menjadi rekahan yang lebih besar. Koneksi dari rekahan ini, rekahan-rekahan yang lebih besar saling terhubung membentuk bidang sesar yang menerus. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sesar. Yang pertama ada jenis batuan, tekanan dan temperatur, kehadiran fluida, orientasi tegangan, dan sejarah tektonik. Selanjutnya, zona sesar. Zona sesar adalah wilayah di sekitar bidang sesar utama yang mengalami deformasi dan perubahan akibat pergerakan sesar. Lebar zona sesar dapat bervariasi dari beberapa sentimeter hingga beberapa kilometer, tergantung pada ukuran sesar, jenis batuan, dan sejarah pergerakan sesar. Nah, di dalam zona sesar kita dapat menemukan berbagai struktur dan elemen yang mencerminkan proses deformasi yang terjadi. Masuk ke elemen dan struktur di zona sesar. Yang pertama, breksi sesar. Nah, breksi sesar adalah batuan yang terdiri dari fragmen-fragmen batuan yang berukuran kasar hingga sangat kasar, yang terpecah dan terhancurkan akibat pergerakan sesar. Nah, fragmen ini biasanya bersudut tajam dan tidak terorientasi. Selanjutnya ada proses pembentukan. Nah, terbentuk akibat proses penghancuran atau fragmentasi batuan di sepanjang bidang sesar akibat gesekan dan tekanan yang tinggi selama pergerakan sesar. Komposisi breksi sesar tergantung pada jenis batuan yang mengalami penghancuran. Biasanya ditemukan di sepanjang bidang sesar utama atau di dalam zona hancuran yang lebih luas. Selanjutnya ada zona hancuran. Zona hancuran adalah lapisan material yang sangat halus atau seperti tanah liat yang terbentuk akibat penggilingan dan penghancuran batuan di sepanjang bidang sesar. Material ini biasanya sangat lunak dan mudah tererosi. Proses pembentukan yaitu terbentuk dari akibat abrasi dan penggilingan batuan selama pergerakan sesar. Proses ini menghasilkan partikel-partikel batuan yang sangat kecil atau berukuran lempung atau lanau. Komposisi material zona hancuran ini biasanya terdiri dari campuran mineral lempung
serpihan mineral, dan fragmen batuan yang sangat halus. Nah, biasanya ditemukan di sepanjang bidang sesar utama atau di dalam zona sesar yang lebih luas. Selanjutnya ada slick and slide, yaitu permukaan batuan yang licin dan mengkilap yang terbentuk akibat gesekan pada pergerakan di sepanjang bidang sesar. Permukaan ini seringkali memiliki goresan-goresan sejajar yang menunjukkan arah pergerakan sesar. Nah, proses pembentukannya terbentuk akibat abrasi dan pemolesan permukaan batuan oleh pergerakan sesar. Mineral-mineral yang lebih lunak seperti kalsit atau serpentin cenderung membentuk slick and slide yang lebih baik. Nah, orientasi goresan pada slick and slide ini dapat digunakan untuk menentukan arah pergerakan sesar, misalnya sesar naik, sesar turun, atau sesar mendatar. Biasanya ditemukan pada bidang sesar utama atau pada permukaan rekahan di dalam zona sesar. Selanjutnya, dampak dari keberadaan sesar dan pengaruh terhadap bencana seperti gempa dan hubungan morfologi. Sesar adalah retakan atau zona rekahan di kerak bumi yang memungkinkan terjadinya pergerakan batuan di kedua sisinya. Keberadaan sesar memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek, terutama terkait bencana gempa bumi dan perubahan morfologi atau bentuk permukaan bumi. Nah, dampak terhadap bencana gempa bumi yaitu pemicu gempa bumi. Sesar adalah sumber utama terjadinya gempa bumi. Gempa terjadi ketika tekanan yang terakumulasi akibat pergerakan tektonik tiba-tiba terlepas, menyebabkan batuan di sepanjang sesar bergeser secara tiba-tiba. Nah, magnitudo gempa yaitu panjang dan luas sesar yang pecah saat gempa sangat mempengaruhi magnitudo gempa yang dihasilkan. Sesar yang lebih panjang dan luas berpotensi menghasilkan gempa dengan magnitudo yang lebih besar. Nah, jenis gempa buminya ada gempa tektonik dan gempa vulkanik. Nah, sekarang masuk ke hubungan sesar dengan jalur fluida. Sesar dapat berfungsi sebagai jalur utama bagi pergerakan fluida di dalam kerak bumi. Ada beberapa poin penting mengenai hubungan ini. Yang pertama, sesar sebagai konduit fluida, yaitu sesar menciptakan zona permeabilitas tinggi di dalam batuan yang relatif tidak permeabel. Rekahan dan breksi yang terbentuk akibat pergerakan sesar memungkinkan fluida seperti air, minyak, gas, dan larutan hidrotermal untuk mengalir melalui batuan. Selanjutnya, pengontrol aliran fluida. Nah, struktur sesar dapat mengontrol arah dan laju aliran fluida. Beberapa sesar bertindak sebagai penghalang yang menghambat aliran fluida, sementara yang lain memfasilitasi aliran tersebut. Nah, mineralisasi dan endapan biji. Aliran fluida melalui sesar seringkali membawa mineral terlarut ketika kondisi memungkinkan. Mineral-mineral ini dapat mengendap dan membentuk endapan biji ekonomis. Banyak deposit biji logam terbentuk sepanjang zona sesar akibat proses hidrotermal. Selanjutnya, aktivitas seismik. Nah, fluida yang terperangkap di dalam sesar dapat mempengaruhi aktivitas seismik. Peningkatan tekanan fluida dapat mengurangi kekuatan geser batuan dan memicu gempa bumi. Yang terakhir ada metamorfisme atau aliran fluida melalui sesar juga dapat menyebabkan perubahan mineralogi dan kimia batuan di sekitarnya melalui proses metamorfisme. Dengan demikian, pemahaman tentang hubungan antara sesar dan jalur fluida sangat penting dalam berbagai bidang seperti eksplorasi sumber daya alam, mitigasi bencana geologi, dan pemahaman proses geodinamika. Selanjutnya, sesar atau patahan bumi dapat menimbulkan berbagai potensi bahaya bagi aktivitas pertambangan dan infrastruktur di sekitarnya. Nah, ada beberapa potensi bahaya yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kerusakan infrastruktur, yaitu kerusakan struktural. Pergeseran tanah akibat aktivitas sesar dapat menyebabkan kerusakan pada fondasi bangunan, jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya.
Pemukiman padat penduduk yang berada di sekitar jalur sesar sangat berisiko mengalami kerusakan berat, seperti longsor, gempa bumi, perubahan muka air tanah, bahaya di pertambangan, tambang terbuka atau tanah longsor dan batuan jatuh, tambang bawah tanah seperti kerusakan terowongan dan lubang tambang, peningkatan risiko ledakan gas, dan gangguan pada sistem drainase. Relevasi sesar dengan dunia pertambangan. Yang pertama, kestabilan lereng tambang terbuka. Sesar adalah bidang lemah. Jika sesar searah atau memotong lereng tambang, potensi longsor besar meningkat drastis. Pemetaan sesar penting untuk menentukan sudut kemiringan lereng yang aman. Kestabilan batuan tambang bawah tanah. Sesar memotong ore body atau badan biji dan batuan induk yang dapat menyebabkan keruntuhan terowongan atau pelepasan energi tiba-tiba. Kontrol mineralisasi eksplorasi. Sesar seringkali menjadi jalur masuk larutan hidrotermal pembawa mineral berharga, emas, perak, tembaga. Identifikasi sesar membantu menentukan arah penyebab cadangan biji. Identifikasi sesar membantu menentukan arah penyebaran cadangan biji. Penanganan air tanah hidrogeologi. Sesar dapat bertindak sebagai akuifer jalur air atau penghalang air. Sesar aktif seringkali membawa air dalam jumlah besar ke dalam tambang yang membutuhkan sistem penyalinan yang rumit. Perencanaan tambang. Sesar dapat menggeser badan biji sehingga jika tidak diidentifikasi, insinyur tambang bisa kehilangan arah dan membuat perencanaan tambang harus menyesuaikan desain operasional. Ada beberapa contoh studi kasus identifikasi sesar di perusahaan tambang. Yang pertama, studi kasus tambang emas Pongkor PT Antam, Bogor, Jawa Barat. Masalah yang didapatkan yaitu emas di Pongkor berjenis epithermal low sulfidation yang sangat terkontrol oleh struktur geologi. Sesar bertindak sebagai jalur masuk urat biji. Metode yang digunakan yaitu identifikasi penelitian menggunakan metode gaya berat atau gravity untuk memetakan struktur bawah permukaan. Hasil dari metode tersebut yaitu identifikasi adanya sesar utama dan sesar-sesar kecil minor faults yang mengontrol kehadiran urat kuarsa gold veins di daerah tersebut. Hal ini membantu tim eksplorasi menentukan arah pengeboran lanjutan. Contoh yang kedua yaitu studi kasus analisis kestabilan lereng tambang batubara di Sumatera Selatan. Masalah yang didapatkan yaitu potensi longsor high wall pada tambang batubara yang dipengaruhi oleh sesar naik. Metode yang digunakan yaitu identifikasi kombinasi pemetaan geologi, permukaan pengeboran inti core drilling, dan pemodelan numerik untuk menghitung faktor keamanan. Hasil yang didapatkan yaitu simulasi menunjukkan bahwa lereng yang searah dengan bidang sesar memiliki nilai faktor keamanan paling rendah, sehingga memerlukan perkuatan lereng atau slope descent yang lebih landai. Studi kasus yang ketiga yaitu monitoring sesar aktif pada penampungan limbah. Masalah yang didapatkan yaitu penampungan limbah tailing yang rentan jika berada di atas sesar aktif. Metode yang digunakan yaitu identifikasi pemetaan geologi teknik dan studi aktivitas sesar. Hasil yang didapatkan yaitu identifikasi sesar aktif sangat penting untuk memitigasi risiko kerusakan lingkungan dan memastikan keamanan struktur penampungan limbah. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.